Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan warahmatullahi syukron wabarakatuh. lillah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Saya Subhan Abu Rizal di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk di program khusus Ramadan Sareng Kiai. Pemirsa, tentu kita hadirkan kiai-kiai, para sesepuh kita untuk memberikan nasihat agar puasa kita semakin berkualitas. Dan pemirsa sudah hadir di studio di saat ini. Saya sudah kehadiran kiai kita, yaitu Kiai Haji Ali Zainal Abidin, yang sudah hadir di studio atau yang akrab kita panggil dengan Gus Kanang. Kita langsung saja bersama dengan beliau. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerawannya di Media Center PCNU ini Yai. Alhamdulillah sehat ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Barakallah. Amin. Dan itu yang kita harapkan, doanya untuk selalu, apalagi di bulan puasa ini Yai. Ya. Baik Yai, di saat ini kita mohonkan nasihat. Ini sebenarnya kalau dari sisi syar'inya atau kelihatannya itu tidak ada hubungan antara puasa kemudian yang membatalkan puasa dengan hati, tetapi ternyata memang hati ini memang harus dijaga. Bagaimana melaksanakan puasa ini dengan tetap menjaga hati, atau mungkin hati juga bisa terjaga dengan puasa, atau seperti apa? Ini kaitannya dengan hati kita kalau dikaitkan dengan puasa ini yang yang kita mohonkan nasihatnya. Monggo Yai. Terima kasih. Puasa adalah syariat lahiriah aslinya, tetapi puasa itu adalah untuk menjernihkan hati. Fungsinya yang asli adalah untuk menjernihkan hati. Sebab kewajiban kita itu tidak hanya lahiriah saja, tetapi batiniah harus dijaga. Supaya antara kita dengan Allah ini ada persambungannya. Karena Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat pada bentuk kita, ibadah yang lahiriah, yang kelihatan, tetapi hanya melihat kepada hati. Untuk itu oleh ulama-ulama fikih sering saya katakan bahwa puasa itu yang diterima oleh Allah adalah menjaga syariat lahiriah, juga menjaga hati dari dosa-dosa yang menghilangkan pahalanya. Tapi yang paling penting puasa itu adalah menyambungkan hati kepada Allah secara istiqomah sampai wa akhiri hayatihi. Dari situ ulama membagi puasa dengan 3 tingkatan orang puasa. 1, puasanya orang biasa hanya menjaga lahiriah, tidak makan, tidak minum, mulai dari subuh sampai dengan terbenam matahari, tanpa melihat pada hati. Yang kedua adalah menjaga, di samping menjaga lahiriah tersebut, ini tingkatan kedua, juga menjaga hati dari melakukan dosa-dosa. Ini saja juga belum menjamin diterima oleh Allah. Kenapa? Ini masih ada kewajiban menyalurkan pekerjaan hati dan pekerjaan lahir pada benak hati kita, lubuk hati kita, supaya kita itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat itulah derajat yang paling sulit, yang bisa memiliki hanya para anbiya, mursalin, syuhada, sholihin. Ini menurut ulama fikih dalam masalah seperti itu. Sama fungsinya puasa sama dengan sholat. Sholat juga begitu. Tetapi sholat itu bisa sampai kepada hati, minimal harus meniru apa yang dilakukan Rasulullah. Puasa juga begitu, meniru. Yang penting secara lahiriah tidak makan, tidak minum, atau menjaga
perkara membatalkan puasa lahiriah dari awal sampai akhir itu tahap pertama. Makanya kita harus istiqomah itu aja. Itu seperti itu. Karena Allah berfirman alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Ini kita harus berkata Allah dalam hati itu adalah Tuhan kita dan istiqomah sampai malaikat menghampiri kita, turun kepada kita, memberikan kabar supaya kita tidak, insya Allah kita tidak akan takut dan tidak akan susah. Kapan itu? Tahunya ya besok kalau kita sudah meninggal dunia. Itu dalam sementara seperti itu. Ya, jadi memang kalau kita melihat dari syarat rukun kemudian yang membatalkan puasa, ini kan lahiriah semua ini. Tetapi seseorang muslim ketika menjalankan puasa memang harus menyambungkan sampai ke hati kepada Allah, wajib. begitu. Iya. Wajib begitu. Wajib itu. Jadi harus hubungannya. Sambung. Kenapa fikih itu hanya untuk menggugurkan kewajiban di dunia. Tentang pahala dan tidaknya tidak dibahas. Itu aja. Nah, dan itu yang bisa ditirukan oleh orang banyak, ya itu aja. Adapun hati itu secara pribadi, tanpa zikir juga pribadi. Allah berfirman, la tulikum awalukum wa aulatukum an zikrillah. Seperti itu toh. Nah, ini hubungannya dengan menyambungkan hati kita kepada Allah atau berzikir. Kalau menjaga hati atau menjaga ini termasuk pekerjaan hati atau bukan, Yai? Yang itu bisa terkondisikan atau bisa terkendalikan oleh melalui puasa. Misalnya orang orang tomak atau orang yang riya atau orang yang berprasangka jelek, ini bisa terkendali dengan puasa, dengan menjaga hati, atau lewat bagaimana? Sebetulnya hati itu yang tahu Allah. Tetapi syariatnya gitu. Syariatnya kita harus berusaha untuk amal soleh yang ditujukan di samping untuk diri yang lahiriah juga untuk membersihkan hati. Amal soleh ini menurut konsepnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya, amal-amal yang kita lakukan secara lahiriah nanti kalau kita sambungkan dalam hati, itu amal soleh masuk dalam hati, kemudian hati ini bisa memimpin kepada anggota kita. Kalau menurut Mbah Misbah Zainal Mustafa, hati itu bagaikan bahan akik itu. Kalau akik itu berarti sesuatu yang lahir seperti puasa, sholat, seperti kita amal soleh, apalah, sodako. Kalau kita sembuhkan hati, ini hatinya akan seperti akik, digosok-gosok untuk menggosok hati supaya nanti hatinya itu seperti akik itu kalau sering digosok kan mencorong. Nah itulah yang digambarkan seperti itu. Nah mencorong itu namanya iman. Sebetulnya Allah itu mengatakan kepada kita itu ya iman itu. Nah adapun caranya ya seperti tadi. Lah kenapa kita itu kok harus seperti itu? Karena kita di dunia ini sudah berlumuran dosa. Sebetulnya kita itu hati kita itu bersinar. Karena ada dosa. Nah akhirnya tertutup. Lah dosa itu harus dengan di ilaman taba wa amanah wa amilah amalang sholika, amal soleh termasuk puasa itu. Nah, makanya kita yang diwajibkan kita harus menyambungkan dalam hati. Harus itu. Tidak ada itu aja kok. Tidak ada yang disayangkan aja. Walaupun secara lahiriah seperti nyapu, itu kita niat ingsun nyapu ngersiki ati itu kita menyalakan lampu niat ingsun menyinari hati bisa. Ya, umbah-umbah niat ingsun ngersiki regete ati bisa. Itu lebih bisa mengenang. Jadi tidak hanya puasa toh. Lebih puasa yang menjadi syariat. Mau cerita dalam kitab Duhatun Nasri itu Allah membuat nafsu itu
nafsu tidak bisa dikendalikan. Hmm. Apa-apakan nggak akan bisa. Akhirnya terakhir Allah ini syariatnya. Hati itu tidak diberi makan nafsu tidak diberi makan oleh Allah. Sampai lemas, karena lemas diberi apa-apa oleh Allah baru bisa. Nafsu itu harus tujuan puasa itu untuk melemaskan hati supaya hati ini supaya nafsu ini tidak mengganggu terhadap konsentrasi hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di dalam kitab Durratun Nasihin seperti itu. Okay. Kalau begitu sifat-sifat buruk apakah itu riya, suudzon, kemudian angkuh, sombong itu sebenarnya bukan hati ya itu nafsu. Nafsu yang mengotori nafsu yang mengotori adalah hati. Nah itu dilemahkan. Yang paling enak pakai puasa. Nah, ngaji nggak akan. Kalau puasa langsung lemas. Udah lemah, bisa dimasuki ilmu nafi' wal hikmah. Lah hikmah ini yang berdasarkan dari Rasulullah SAW itu seperti itu. Itu diantaranya usaha seperti itu. Sehingga disyariatkan puasa itu kalau memang seperti itu harus. Kalau Mbah Nabi Adam terus puasa setahun penuh. Alhamdulillah kita umat Muhammad hanya 1 bulan. Itu tujuannya. Padahal 1 bulan itu kalau dianukan, wah Masya Allah sudah itu. Nah, di samping itu Allah juga memberikan suatu keringanan pada kita. Satu, dengan puasa setan dibelenggu, dikerantai, terus hubungan kemudian pintu surga dibuka, pintu neraka ini kan untuk supaya bisa fokus. Sebenarnya seperti itu. Jadi tidak bisa terganggu. Kalau memang ada orang puasa kok tetap jelek, itu kan berarti namanya masih jelek. Setan nggak akan bisa masuk dalam hati, nggak bisa. Tapi nafsu ini selalu mengikuti kepada jadi setan. Terbelenggunya setan itu karena memang manusia yang pertama secara fisik melakukan puasa, kemudian dia menahan diri dari hal ini, dia akan terbelenggu dengan kondisi seperti itu. Dari awal sudah. Kalau musim Ramadan, awal sudah membelenggu. Sehingga tidak mengganggu. Oh gitu. Lah, kalau nafsu masih jelek, ini bukan setannya, tapi nafsunya masih jelek, masih kotor tadi. Jadi kotoran harus ada usaha tadi amal soleh untuk seperti itu, puasa gitu. Jadi tidak bisa menyalahkan setan, tapi dirinya sendiri bukan itu. Ku angfusakum gitu lah. Wa ahlikum naro. Itu seperti itu kan. Itu bahasa kasarnya ya kamu sendiri yang setan. Iya. Awal dia kan rasa setan berarti. Awal dia yang setan. Rasa setan. Nah, makanya orang itu biasanya, orang itu kalau baik selalu menyalahkan ini. Mayuridillah bi khairan orang itu kalau dikenal Allah baik akan diberikan 3 tingkatan. Pertama diberi agama. Yang kedua diberi sifat zuhud. Niki yang ketiganya mengetahui cacatnya diri sendiri. Ini penting. Kalau nggak tahu, langsungnya kita kan begitu terus ini. Ya itu mengetahui cacatnya kelemahan diri sendiri. Nah demikian ini sudah dipraktekkan oleh Mbah Nabi Musa salam Rabbus Sholli saudari itu kan begitu Rabbana dzalamna Mbah Nabi Adam itu seperti itulah bukan seperti itu yaitu evaluasi diri. Pada diri kita itu seperti itu penting. Kalau kita itu selalu merasa kurang, insya Allah akan memberikan sesuatu ini. Tidak akan kita lakukan lain. Gitu. Nah, apalagi kita mau melaksanakan puasa dengan kesungguhan hati. Dimulai dari bagaimana membersihkan hati kita dulu dari kotoran ya, itu ya. Puasa itu tobat itu. Tobat itu kan ada hakul adamnya, ada hakullah. Ada langkah-langkahnya. Hakul adamnya harus benar-benar dilaksanakan. Nah ini. Selama tidak itu ya tidak bisa. Hakullah lebih-lebih. Hakul adam juga hakullah. Nah itu untuk tobat yang kedua. Seperti itu. Makanya kalau semua dilakukan nanti hatinya. Allah saja membersihkan hatinya Kanjeng Nabi dibedah berapa kali? 4 kali itu. Nah kalau kita bagaimana cara membedah? Cara membedah kepada kita yang ngaji tadi ilmu. Tadi apa? Satu adalah mengetahui agama yang benar. Yang kedua zuhud, tidak terpengaruh dunia. Yang ketiga adalah mengetahui cacat diri kita sendiri sehingga akan bisa bangkit lebih baik. Itu aja. Ya. Baik, Yai, sayang sekali waktu kita sudah tinggal sedikit lagi.
memang puasa mesti harus jadi sebuah proses pada diri kita sendiri ya, utamanya untuk hubungan kita kepada Allah ataupun bahkan kepada kebaikan pada diri kita sendiri. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada pesan terlebih dahulu, Yai. Mari kita tingkatkan puasa ini tidak hanya sekedar tradisi, tetapi harus merupakan suatu ibadah tersendiri, seakan-akan kita belum pernah puasa. Supaya kita bisa lebih tambah baik, memperbaiki puasa-puasa yang dulu mungkin kurang baik sekarang diperbaiki. Inilah yang penting. Jadi tidak boleh kita hanya mengatakan puasa itu tadi seperti kemarin, nggak bisa itu. Harus Atau kita biasa saja dimulai gitu. sekarang. Atau menganggap biasa Ya, saja biasa nggak bisa itu. nggak bisa. Harus diniati secara sendiri. Hmm. Nah, itu yang paling penting seperti itu aja. Iya. Mudah-mudahan diterima, kita mendapatkan Lailatul Qadar besok. Amin. Qadar. Ya, Dan berumur panjang, amin. sehat walafiat, rezeki ingkang barokah, manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Baik, Yai, terima kasih sekali atas nasihat-nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa, untuk kita semuanya. Dan pemirsa, demikian nasihat-nasihat dari Kiai Haji Ali Zainal Abidin di saat ini. Semoga bermanfaat. Saya Subhan Abu Rizal juga harus pamit undur sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.